Ya kalau memang dia juga tidak punya prestasi, buat apa juga dipromosikan, saya tuh ditempatkan sebagai komisaris. Apa ya Bu Sri Mulyani tidak paham soal konflik kepentingan? Apa ya tidak paham soal ini akan jadi beban misalnya negara? Karena apa? Penunjukan komisaris itu kan bukan berarti dia tidak terima uang gajian bulanan kan. Artinya dia juga masih menerima gaji sebagai Ditjen Pajak, kemudian sebagai komisaris di anak perusahaan tanda kutip ya di Kementerian Keuangan dan juga di BUMN. Ini satu yang kemudian harusnya Sri Mulyani sebagai orang yang pernah mendapat Bung Hatta Anti Corruption Award itu jadi panutan gitu loh. Bisa bikin surat edaran, bisa tidak memberikan persetujuan, semua pejabat di Kementerian Keuangan dilarang merangkap jabatan. Halo sahabat integritas, jumpa lagi di kanal Satu Visi Utama program Buka Kartu. Sebelumnya kami atas nama Satu Visi Utama Channel mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Pemerintah melalui RUU TNI akhirnya memberikan ruang yang lebih besar kepada TNI untuk mengurusi berbagai hal di urusan-urusan sipil. Salah satunya adalah bidang sandi negara. Dan alasannya di balik itu semua agar bisa mengawasi, mendeteksi segala tindakan upaya yang dapat mengganggu reputasi pemerintah. Nah, sayangnya dari catatan kita selama kurang lebih hampir 100 hari plus pemerintahan Prabowo Gibran, justru pemerintah sendiri yang membuat reputasinya anjlok atau turun. Nah, hari ini kita akan mendiskusikan kebijakan-kebijakan bidang hukum dan anti korupsi apa saja yang justru membuat reputasi pemerintah anjlok ya atau nyungsep gitu ya. Nah, untuk mendiskusikan soal itu kita akan berdiskusi dengan Bung Emerson Yunto dari Visi Integritas. Bung Emerson, apa kabar? Kabar baik, Batman. Ya, Bung Emerson, kita sudah mendata beberapa kebijakan di bidang hukum dan anti korupsi ya. Ini kita batasi saja di dua sektor ini karena kalau kita ambil semua kebijakan itu listnya jadi lebih panjang. Ini saja di bidang hukum dan anti korupsi sudah ada sekitar 9 tuh persoalan-persoalan kebijakan yang ini membuat blunder ya. Dan ini yang kemudian juga mengikis reputasi pemerintah gitu ya. Nah, kita akan mulai dari kebijakan yang paling hangat ya didiskusikan di sosial media. Pertama adalah ketika kepala daerah ya, wali kota Depok, wali kota Semarang mengatakan bahwa mobil dinas itu boleh dipakai lebaran bagi ASN gitu ya. Nah, ini kan sebenarnya sesuatu yang merupakan masalah mendasar ya. Ini adalah fondasi dasar dari tata kelola pemerintahan kita. Tapi kok setiap periode gitu ya, kita sudah membangun kebijakan anti korupsi itu kan ya setelah reformasi ya. Ini kan sudah 25 tahun lebih, tapi kok kesannya kalau untuk urusan anti korupsi ini pemerintah jadi kayak mualaf gitu ya. Jadi kayak tidak terlalu paham apa itu etika, apa itu pemisahan urusan privat dan urusan publik gitu ya. Meskipun kemudian untuk kasus wali kota Depok sudah ditegur juga oleh Gubernur Jawa Barat. Nah, apakah sebenarnya ini kemudian muncul kembali ya, apa ya, rendahnya kualitas anti korupsi gitu ya dari para pejabat publik kita itu karena KPK juga sudah lemah Son. Sehingga tone anti korupsinya juga turun. Biasanya kan kalau KPK-nya kuat, tone anti korupsinya juga lebih kuat ya di level pemerintah. Atau ada faktor lain kenapa kemudian ini menjadi hal-hal yang terus berulang diucapkan oleh pejabat publik kita gitu? Ya, pertama memang sejak KPK masuk ke ranah eksekutif, gitu ya, itu kan orang menganggap bahwa kami itu setara dengan KPK gitu ya. Pihak-pihak eksekutif menganggap mereka selevel. Jadi, bukan juga sebagai, lembaga independen yang memberikan saran secara objektif dan sebagainya. Nah, KPK sebenarnya kalau bicara soal
penggunaan mobil dinas untuk, mudik dan sebagainya kan sebenarnya sejak lama ya. Sejak lama disampaikan, banyak dia juga sudah, mengingatkan, tapi di beberapa pemerintah daerah gitu ya, mungkin dalam hal ini adalah Depok dan juga Semarang itu justru memberikan apa, persetujuan gitu, boleh digunakan untuk mudik dan sebagainya. Nah, ini bisa 2 hal, memang dalam artian KPK mungkin dalam posisi yang lemah, artinya ya kalaupun saran ya mungkin dianggap sebagai imbauan ya, bukan satu yang kewajiban. Kemudian yang kedua, jangan-jangan memang mereka-mereka ini, wali kota Depok, wali kota Semarang itu tidak punya sense anti korupsi. Jadi mereka sendiri sebenarnya bermasalah soal pemahaman apa itu, korupsi, apa itu gratifikasi, apa itu konflik kepentingan, yang itu mereka, jadi abai begitu Pak. Jadi, satu sisi ini jadi kombinasi kedua ya, keduanya ya, KPK mulai terkesan lemah, kemudian yang kedua mereka sendiri juga tidak punya, semangat anti korupsi. Itu yang kemudian kita, sayangkan ya. Nah, Mmm. Iya, padahal harusnya kan sebagai, apa ya, pemimpin ya tertinggi di sebuah daerah, sikap-sikap anti korupsi itu sudah, melekat ya, embedded ya di dalam diri mereka. Karena merekalah yang akan menentukan, sumber daya publik ini dikelola seperti apa gitu ya. Ini baru ngomong soal mobil dinas ya, Bung Emerson ya. iya Ya belum betul. ngomong soal APBD, perizinan gitu ya, penerimaan daerah gitu ya. Yang ini tentu, jauh lebih besar magnitudenya gitu dan kalau itu dianggap juga sesuatu yang, apa, yang tidak serius gitu ya pengelolaannya, pengendaliannya, pemisahannya gitu ya, ini juga akan menimbulkan persoalan-persoalan lanjutan, baik itu soal Mmm. korupsi, inefisiensi, ketidaktepatan di dalam, perencanaan, dan segudang masalah yang, sampai hari ini kita juga terus, lihat kan. Gimana Bung Ya. Emerson? Jadi kalau beberapa kepala daerah, itu mulai abai terhadap semangat anti korupsi, kita agak khawatir ke depan itu mereka-mereka ini bukan jadi, kepala daerah anti korupsi, tapi jadi kepala daerah nanti korupsi. Nanti korupsi. Nanti korupsi, tinggal tambahin N di depan itu kan artinya maknanya udah, beda ya. Iya, dan ini yang sering juga jadi semacam ini ya, apa, sarkasme gitu ya di dalam, Mhm. kritik publik kita gitu. Ya. Kita anti korupsi itu atau katakan tidak pada korupsi jadi katakan tidak padahal korupsi gitu ya. Iya Ini gitu. pejabat anti korupsi nanti jadi pejabat nanti korupsi gitu ya. Ini sesuatu yang, masih terus, blunder gitu ya di dalam, menempatkan posisi dan dirinya sendiri gitu ya sebagai seorang pejabat publik. Oke, Bung Emerson kita masuk ke bagian kedua, kebijakan terkait dengan undang-undang kalau sekarang ya. Undang-Undang BUMN Nomor 1 Tahun 2025. Kita akan fokus pada hal-hal yang kita anggap memiliki kerentanan serius ya di dalam isu anti korupsi. Yang pertama, BUMN itu adalah badan privat sekarang ini. Dia bukanlah badan publik ya. Tentu ini akan ada konsekuensinya bagaimana, badan usaha milik negara itu disebut badan privat. Mmm. Kemudian juga yang kedua pengurusnya bukan penyelenggara negara. Nah, tapi kalau dia rugi, negara tetap bisa memberikan suntikan modal. Nah, ini bagaimana kemudian ke depan, kalau ada penyimpangan dan korupsi itu direspon ya dalam sistem, dalam penegakan hukum, apalagi kalau konteksnya Danantara ya, karena kita tahu Undang-Undang BUMN ini kan, menjadi landasan dari pembentukan, Danantara, pengurusnya itu ya terutama para penasehatnya itu kan juga adalah para pemain besar, di pasar saham, pasar uang ya, yang itu bermain juga pada skup, global gitu ya. Bagaimana juga memastikan tidak ada konflik kepentingan ketika mereka memberikan saran, nasehat, arahan, atau bahkan usulan kebijakan terkait dengan misalnya, strategi investasi dan pengembangan investasinya dan antara. Ini gimana Bung Emerson, ke depannya ini? Jadi kalau bagaimana memastikan tidak ada konflik kepentingan justru ini jadi keraguan banyak orang ya, kenapa
kan CEO Danantara kan Pak Roslan juga Menteri Investasi. Jadi, Sampai hari ini belum mundur ya? sampai hari ini belum juga, mengundurkan diri. Jadi, apa ya, omong kosong gitu kalau bicara soal mendorong, pencegahan konflik kepentingan karena dari pucuk pimpinan sendiri juga melakukan praktek-praktek, yang punya potensi konflik kepentingan. Nah, di sisi yang lain Danantara ini dan juga di Undang-Undang BUMN kan menarik, pertama ini dianggap, eee, bukan penyelenggara negara, artinya apa, tidak ada konsekuensi bagi dia untuk melaporkan laporan harta kekayaan negara. Kemudian yang kedua, bukan penyelenggara negara, plus juga bukan kerugian keuangan negara, artinya apa, kalau ada kasus-kasus kerugian negara gitu ya, yang timbulkan gitu oleh investasi yang dijalankan oleh Danantara ini nggak bisa diproses secara hukum gitu ya, diproses oleh, dalam kasus tindak pidana korupsi. Jadi dianggap sebagai kerugian bisnis semata gitu ya. Padahal kan kerugian bisnis semata kan juga harus dicek apakah ada konflik kepentingan, ada juga niat tidak baik di balik-balik proses pengambilan keputusan ini kayak lembaga powerful ya, dan antara kemudian, tidak bisa disentuh oleh siapa saja gitu ya. Walaupun kalau dibaca misalnya dari struktur gitu ya, dan antara diawasi oleh KPK, penegak hukum dan sebagainya, tapi dengan rumusan di Undang-Undang BUMN, yang menyebutkan bukan penyelenggara negara bukan kerugian keuangan negara, ini nyaris tak tersentuh, partner. Iya, jadi Ya, mereka jadi kayak, etalase saja jadinya ya, sebagai betul pengawas ya. betul, Karena juga nggak bisa masuk ketika cuman ketika buat terjadi tindak pidana kan. ya, cuman buat pajangan aja seolah-olah kok nih diawasi oleh banyak pihak, tapi, secara regulasi mereka nyaris tak tersentuh. Ya, ini yang juga membuat, pasar gitu ya tidak merespon positif kan, Ya, ketika Danantara di-launching, karena mereka juga masih tidak terlalu yakin bagaimana, fondasi governance gitu ya, di dalam pengelolaan, dan manajemen Danantara. Dan dari yang disampaikan Bung Emerson tadi jelas bahwa ada kontradiksi di dalam, kebijakan, Danantara yang ini melahirkan, krisis kepercayaan ya, dari, pasar, oke. Bung ya, Emerson, kita masuk ke poin ketiga, ini terkait dengan, kita nih sebagai wajib pajak ya, eee, pembangunan, Cortex ya, proyek pembaharuan inti administrasi perpajakan atau PSIAP. Ini sebenarnya ada regulasinya, Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018. Nilai proyeknya sendiri in total sampai 1,3 triliun. Pemenangnya sendiri juga sudah ditetapkan ya beberapa waktu lalu. Namanya LG CNS Qualisoft, Konsorsium. Tapi kemudian, setelah diimplementasikan ini kacau. mmm, Banyak sekali persoalan, bahkan kita sendiri ya di Visi Integritas, juga sudah beberapa kali mencoba untuk menggunakan tapi ya tidak bisa gitu ya, gagal gitu ya. Dan ini bukan berarti kita, tidak mau menggunakan atau tidak patuh gitu. Nah, nilai proyek sebesar itu 1,3 triliun tapi kemudian belum bisa digunakan. Alasannya bisa macam-macam. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah Bu Sri Mulyani ya sebagai Menteri Keuangan berani mendorong untuk melakukan audit secara serius dan menyeluruh terhadap, proyek ini gitu ya, mulai dari penentuan pemenangnya, mulai dari soal, kewajaran harganya, soal juga kualitas dari pekerjaan, pemenang tender gitu ya, dan berbagai aspek yang mungkin akan membuka juga beberapa, kemungkinan-kemungkinan terkait dengan persoalan yang, lahir ya dari, perencanaan proyek ini gitu. Apakah menurut Bung Emerson, Bu Sri Mulyani berani mendorong audit atau bagaimana seharusnya sikap Bu Sri Mulyani terkait dengan soal Cortex ini? ya, kalau bicara soal Kortek ini sebenarnya banyak keluhan dari banyak pihak ya. Jadi berapa kawan juga komplain, kok Kortek ini udah sehari ada udah
bolak-balik nggak selesai-selesai. Di luar itu sebenarnya beberapa kawan-kawan juga di internal pajak, Dirjen Pajak itu juga stres ya, artinya, Bahkan ada yang meninggal ya? ada yang meninggal. Sistem ini ternyata tidak membantu ya, yang harapannya bisa menjadi lebih efisien, kemudian lebih efektif, begitu itu ternyata, sampai saat ini tidak terbukti. Nah, di luar itu kan ini nilai nilai proyeknya sangat fantastis 1,2 triliun dan kemudian saat ini bermasalah. Jadi sebenarnya nggak ada alasan bagi, Sri Mulyani, Menteri Keuangan untuk melakukan proses audit. Ini sebenarnya konsorsium ini layak nggak sih gitu ya, menjadi pemenang, proyek ini gitu ya. Jadi kenapa ini, penting dinaikkan kembali, kita masih ingat Pak Adnan soal konsorsium proyek IKTP Pak Adnan, Iya. yang itu juga, kerugian keuangan negaranya besar, nilai proyeknya juga sangat besar, kemudian ternyata yang terjadi adalah ada kong kali kong gitu ya, antara misalnya, penyelenggara negara dari DPR, kemudian swasta, kemudian dari Kementerian Dalam Negeri yang kemudian, diproses secara hukum oleh KPK. Nah, kalau memang Sri Mulyani tidak berani mengeluarkan audit, ya tinggal serahkan saja gitu ya Mhm. ke penegak hukum, entah kejaksaan atau KPK nih tolong nih audit, kalau ada temuan langsung diproses saja begitu ya, agar misalnya, kalau ada indikasi-indikasi tindak pidana termasuk tidak bidang korupsi bisa ditindaklanjuti, plus juga ini bagian dari tanggung jawab misalnya Menteri Keuangan, atasan langsung di Dirjen Pajak untuk misalnya melakukan tindakan-tindakan korektif gitu atau perbaikan. Jadi pertanyaan besarnya adalah apakah korektif akan dilanjutkan atau tidak? Atau kita menggunakan sistem yang lama gitu. Iya. Nah kalau kalau ini sekedar dia bilang ini persoalan hanya teknis, wah berarti kita, tekor 1,2 triliun dan ini Mhm. ya jelas-jelas sangat menjadi, Iya. beban negara, kerugian Betul. negara, kemudian menyusahkan banyak orang. Iya. Dan semestinya alasannya bukan alasan teknis ya, karena kalau alasan teknis dengan anggaran 1,3 triliun ya harusnya tidak matching dong argumentasinya Betul ya. betul betul. Alasan teknis itu kalau proyeknya cuma 10 miliar atau, 2 miliar gitu ya, jadinya ini nggak bisa Iya, memenuhi semua ekspektasi gitu ya. Dan yang kita juga agak heran ya, Bu Sri Mulyani ini kan selama ini persepsikan sebagai ikonnya anti korupsi lah ya di bidang, mmm, keuangan gitu ya, publik. Tapi kok dalam kasus Kortex ini seperti nggak ada sikap yang, apa ya, yang jelas ya terkait dengan, tadi, kemungkinan akan dilakukan audit atau segera melakukan review, terhadap, projek ya, baik mulai dari perencanaan sampai implementasinya. Nah, kita tidak tahu kenapa begitu ya, apakah karena tidak ingin membuat lebih gaduh, tapi sampai hari ini setidaknya, sikap itu belum, terlihat. Nah, Bung Emerson, terkait dengan yang ketiga tadi, kita akan juga berhubungan dengan masalah yang keempat nih, penunjukan komisaris para pejabat negara di eksekutif, termasuk Dirjen Pajak, iya, yang sedang ada masalah Kortex, tapi kemudian nambah lagi jabatannya sebagai komisaris, bukan hanya satu tapi 2, ya. iya. 2 jabatan komisaris secara, bersamaan. Padahal ya pajak kita sedang tidak baik-baik saja, penerimaan negara kita juga buruk ya, ekonomi kita juga sedang ada, masalah itu baik masalah internal maupun karena faktor eksternal. Meskipun sebenarnya jika pajaknya bagus sekalipun, kan sebenarnya juga bukan jadi alasan pembenar untuk misalnya merangkap jabatan kan, di tempat lain. Nah ini kok lagi-lagi seakan-akan, ya biasa saja gitu, menempatkan, pejabat eksekutif itu di komisaris-komisaris BUMN, dianggap tidak ada persoalan, dianggap itu fine-fine aja, padahal sebagai Ditjen Pajak tentu saja tanggung jawabnya sangat besar. Target, penerimaan negara juga harus terpenuhi, apalagi kemudian menjalankan fungsi pengawasan di BUMN gitu. Ini gimana Bung Emerson? Iya itu juga kita agak bingung ya Bu Sri Mulyani di akhir-akhir ini gitu ya, di periode-periode 5 tahun atau tahun ini gitu ya, eee,
atau 100 hari pemerintahannya Prabowo, ini kok kayaknya lesu darah ya, lesu darah mungkin terlalu banyak pikiran begitu ya Pak Tan, jangan-jangan makan bergizi gratis itu jadi beban. Jadi, segala hal itu menjadi kelihatannya berantakan. Nah, di luar yang tadi soal Kortex, kita kan juga tahu misalnya, ya kalau memang dia juga tidak punya prestasi, buat apa juga dipromosikan, misalnya tuh ditempatkan sebagai komisaris. Di luar itu, ini kan sekali lagi, apa ya Bu Sri Mulyani tidak paham soal konflik kepentingan? Apa ya tidak paham soal ini akan jadi beban misalnya negara? Karena apa? Penunjukan komisaris itu kan bukan berarti dia tidak terima uang gajian bulanan kan, artinya dia juga masih menerima gaji sebagai Ditjen Pajak, kemudian sebagai komisaris di anak perusahaan tanda kutip ya, di, Kementerian Keuangan dan juga di BUMN. Ini satu yang kemudian harusnya Sri Mulyani sebagai orang yang pernah mendapat Bung Hatta Anti Corruption Award, itu jadi panutan gitu loh. Dia bisa bikin surat edaran, bisa tidak memberikan persetujuan, semua pejabat di Kementerian Keuangan dilarang merangkap jabatan. Kalaupun rangkap jabatan ya nggak dapat gajian begitu ya. Artinya, ini kan jadi double kerugian ya, kerugian pertama ya dia berbagi peran, tanggung jawab, pengawasan begitu ya. Di sisi yang lain juga ini pasti akan keluar uang gitu ya yang, tidak sedikit ya untuk membayar gaji sebagai Kayak komisaris. Itu kayak juga nggak ada orang lain gitu ya? betul betul, ini jadi alasannya apa gitu, ada yang bilang nih biar pengawasannya, lebih efektif. Ya problemnya kan ketika ada praktek-praktek penyimpangan, itu dia kemana gitu, ya yang kemudian jadi pertanyaan apakah, dengan keberadaan dia menjadi efektif atau justru itu menjadi Iya. proteksi ya, melindungi praktek-praktek penyimpang agar tidak keluar dalam Dan proses hukum. bagaimana juga pertanggungjawabannya sebagai komisaris ketika ada penyimpangan di lembaga yang diawasi kan gitu. Betul betul. Misalnya ini kan komisaris di BTN ya kalau nggak salah ya, di salah satu BUMN. Nah kalau misalnya ada isu soal pengemplangan pajak misalnya di BUMN tersebut gitu ya, apakah Pak Dirjen Pajak bisa mengambil tindakan tegas Iya. atau justru jadi proteksi gitu ya agar kasus ini nggak lari ke mana-mana. Ini yang kemudian menimbulkan praduga bersalah ya, ke, para pejabat-pejabat ini. Jadi menurutku sih wajar aja ketika banyak pihak mempersoalkan soal rangkap jabatan ini bahwa ya sekali lagi seperti yang disampaikan Pak Arhan, emang nggak ada yang lebih baik dari mereka. Iya. Atau nggak ada orang lain lagi gitu ya? Betul, apa nggak ada orang lain lagi yang bisa membantu gitu ya, menjadi pengawas atau komisaris yang mungkin bisa lebih independen gitu. Ya. Oke, Bung Emerson, poin kelima nih, soal LHKPN ya, laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Ini kan sejak sebelum ada KPK sudah ada kewajiban pelaporan LHKPN, dulu namanya KP2 apa, KP2KKN. Nah, per 7 April 2025 itu ada 50.369 penyelenggara negara yang belum menyerahkan laporan LHKPN-nya untuk periode 2024 ya. Jadi baru 87,92% pejabat yang menyerahkan LHKPN. Sekali lagi, persoalan-persoalan yang basic nih ya, tadi kita sudah ngomong di depan soal penggunaan mobil dinas. LHKPN juga sebenarnya sudah part of, our daily life gitu ya sebagai pejabat dan penyelenggara negara. Tapi ya ini juga, masih, terus menuai persoalan. Kita belum ngomong soal akurasi dari laporannya ya, Bung Emerson ya. Kita baru ngomong soal kepatuhannya gitu ya. Nah ini bagaimana sih membuat LHKPN ini jadi juga lebih efektif gitu ya? Apakah juga karena KPK ini juga tidak terlalu dianggap penting lagi ya bagi para penyelenggara negara sehingga himbauan-himbauan mereka itu juga tidak terlalu cukup didengar? Ya, jadi ini kombinasi ya, pertama kombinasi soal KPK, mungkin orang udah nggak terlalu takut dengan KPK yang sekarang ya. Jadi karena ya ini kan eksekutif ya, jadi sama-sama lah kita gitu ya. Dan kemudian yang kedua problem juga yang cukup mendasar gitu ya, yang selalu berulang adalah
ini tidak ada sanksi hukum, Pak Adnan. Kalau misalnya pertama dia tidak mau melaporkan, kemudian yang kedua sanksi pidana ya, bukan sanksi administratif. Kemudian yang kedua kalau dia melaporkan tapi tidak benar, itu juga tidak ada ancaman pidananya atau misalnya dirampas buat negara. Waktu itu memang sejumlah masyarakat sipil bahkan juga KPK pernah mengusulkan revisi Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang memasukkan soal illicit enrichment, kepemilikan atau kekayaan yang tidak wajar itu bisa diproses secara hukum. Kemudian kita juga masyarakat sipil mengusulkan ada sanksi pidana bagi penyelenggara negara yang tidak melaporkan kekayaan negaranya. Kan kita tahu nih mungkin sebulan terakhir, sebulan 2 bulan terakhir kan ada kasus anak flexing ternyata bapaknya adalah Kapolda di salah satu di wilayah di Kalimantan, yang ternyata itu juga belum lapor LHKPN. Nah, ini nggak ada apa ya namanya, saya nggak tahu di internal juga mungkin tidak ditegur, di KPK dihimbau tapi tidak di ini. Ini kan kemudian menjadi presiden, kalaupun nggak lapor ya mungkin juga nggak apa-apa juga barangkali ya, begitu ya. Atau kalaupun lapor mendingan seadanya aja, nggak usah dilaporkan secara full karena nanti khawatir mungkin, menimbulkan kecurigaan banyak pihak. Nah, kelemahan secara substansi hukum ini yang kemudian dimanfaatkan betul oleh banyak pihak tuh Nan, untuk mereka nekat nggak lapor, ataupun lapor tapi tidak sesungguhnya gitu ya. Ini kemudian, sejumlah pihak termasuk teman-teman di DPR juga melakukan hal yang sama, ya ini namanya juga himbauan atau nggak ada sanksi, ngapain juga kami lapor. Nah ini yang kemudian membuat persentase pelaporan LHKPN itu nyaris nggak bisa sampai 95% gitu, rata-rata mungkin 80, 70 seperti itu, Nan. Oke, dan dari sisi Kemenko gitu ya, Mmm. yang membawahi bidang ini juga tidak ada, perintah gitu ya yang jelas. Iya. Segera menyelesaikan hutang-hutang, kewajibannya, tanggung jawabnya gitu, itu juga tidak ada itu Bung Emerson. Iya, kalau suruh retret mereka langsung tuh, "Cepet tuh, Nak, lagi Betul. rapat wajib semua ikutin pemerintah," gitu, kalau nggak ikut dianggap bangkang misalnya. Nah ini nggak ada tuh imbauan misal wajib lapor LHKPN, nggak lapor itu, ada sanksi, administrasinya gitu ya, Iya. berdasarkan pemerintah pusat. Nah ini nggak muncul sampai saat ini. Oke. Nah ini ada lagi Bung Emerson, Mhm. ini jadi daftarnya masih ada beberapa lagi. Banyak. Menteri Desa ya, Yandri itu kan, diputus, oleh MK cawe-cawe nih ya di dalam pilkada. Di situ ada indikasi penyalahgunaan jabatan tentu saja, karena cawe-cawenya dalam posisinya sebagai menteri kan, dia tidak bisa menghindarkan itu gitu ya, karena dia menteri, Betul. dia bantu istrinya yang waktu itu ikut pilkada di, Cilegon gitu ya. Nah, dalam kasus ini, ya juga tidak ada tuh, entah teguran, entah kemudian daftar yang nanti akan di-reshuffle gitu ya, karena mungkin, pemerintah tidak melihat itu sebagai standar gitu ya, dalam menentukan siapa para menterinya gitu. Nah, itu baru Menteri Yandri. Kemarin juga sempat Menteri Kehutanan ya, Raja Juli. Ini juga kan, terbukti, dalam keputusannya menempatkan orang-orang PSI gitu ya, koleganya di sebuah, program yang terkait dengan, Kementerian Kehutanan. Di dalamnya ada kewenangan dia dan di situ juga sudah disebutkan, berapa gajinya gitu ya per orang dengan berbagai macam variasi peran dan fungsi dan lain-lain. Lagi-lagi ini mencerminkan, ya standar anti korupsi itu hampir tidak dipakai nih di dalam, mengambil keputusan, bersikap, bertindak ya. Akan tetapi juga itu diabaikan saja ya Mmm. oleh entah presiden ya, Prabowo nggak pernah ngomong tuh soal itu. Tidak pernah menyinggung gitu ya. Menteri koordinatornya juga tidak pernah ada tuh ya, ya catatan yang kita bisa lihat, yang bisa kita baca soal entah teguran, sikap yang lebih jelas, meluruskan, dan lain sebagainya. Jadi ya ini kayak, apa ya, ya semau gue aja lah gitu,
Mmm. Ya pokoknya aku sudah jadi pejabat ya soal ini ya tidak perlu dipersoalkan, tidak perlu menjadi polemik begitu ya. Itu gimana Bung Emerson? Iya, ini kalau bisa dikatakan sebagai sikap permisif ya, artinya ya udahlah apa, mungkin yang gini-gini nggak perlu dibuat gaduh dan sebagainya gitu ya. Padahal itu sebenarnya merusak citra pemerintah di mata publik ya. Jadi seolah-olah karena jabatannya dia bisa berbuat sesuka hati gitu ya, melakukan tindakan-tindakan, yang kemudian sebenarnya mencoreng pemerintah. Jadi bagaimana kita juga agak prihatin gitu ya, Menteri Kehutanan Raja Juli gitu ya, itu bersolidaritas ke koleganya sendiri begitu. Jadi solidaritas yang menurut kita keliru ya. Jadi Sesuai bagi-bagi nama partainya. betul, bagi-bagi bersolidaritas ke rekan-rekan separtai gitu ya. Dan ini kan juga yang kita agak miris itu kan bagaimana misalnya dia bikin keputusan menteri dan menempatkan gaji, sejumlah pihak termasuk dirinya sendiri Dan gitu ya. masuk dirinya sendiri. Sendiri untuk misalnya, melakukan kerja-kerja, walaupun dia selalu bilang, "Ini kan bukan dana APBN." Bantahannya cuman itu aja, bukan APBN dan sebagainya. Padahal kalau bicara soal menjaga marwah, integritas, mencegah konflik kepentingan, kan itu nggak mesti harus dana APBN gitu ya. Iya, Jadi apalagi dana itu adalah dana yang di bawah wewenangnya untuk dikelola kan, meskipun itu dana dari entah pemerintah negara lain. ya jadi isu soal konflik kepentingan saya rasa nih hampir semua menteri itu nggak tahu ya. Jadi saya nggak tahu Ini nggak tahu atau cuma betul, abai aja sebenarnya. abai atau misalnya, bodo amat begitu ya, terserah mau ini atau enggak, kalaupun keliru, mungkin paling ditegur selesai. Mmm. Tapi hanya teguran, tapi misalnya nggak ada, proyeksi bakal di-reshuffle. Jadi paling enggak lah Menteri Desa, Menteri Kehutanan nih sebenarnya kandidat yang harusnya masuk nih, dalam daftar reshuffle gitu ya. Iya. Karena tindakan dia itu justru mencoreng pemerintahannya Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo Merasa tercoreng. merasa tercoreng, tapi kalau merasa happy-happy aja gitu ya, gaspol-gaspol aja, ya susah juga gitu nih. Ya, dan oleh karena itu ketika ada 2 pernyataan tegas dari Prabowo sebagai presiden soal pemberantasan korupsi, mengejar, koruptor sampai Antartika, membuat, penjara di pulau terpencil yang dikelilingi oleh ikan hiu untuk para koruptor, itu juga mungkin hanya sebatas mimpi omon-omon saja. Kita tidak melihat tindakan-tindakan konkret, kebijakan-kebijakan yang firm di dalam kehidupan pemerintahan kita sehari-hari hari ini. Jadi kalau kemudian pemerintah kehilangan mukanya, kehilangan reputasinya, kehilangan identitas dan legitimasinya, itu bukan karena masyarakat yang terus mengkritik, bukan karena kita yang terus menjelek-jelekan, tapi ya karena pemerintah sendiri tidak bisa menjaga diri mereka sendiri. Demikian sahabat integritas, diskusi kita dengan Bung Emerson Yunto. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa.